Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inal khairal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah Jumat rahimakumullah. Wasiat takwa yang ingin saya sampaikan adalah yang tercantum di dalam Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Perintah ini diberikan kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa sebelum kematian itu datang. Ada 3 kata kunci, yaitu takwa, mati, dan Islam. Perintah ini mengisyaratkan bahwa untuk menghadapi sesuatu yang pasti, yaitu kematian diletakkan di tengah, maka kita harus melakukan upaya yang sungguh-sungguh, yaitu dengan takwa. Kenapa? Karena dengan takwa itu seseorang akan menjadi lebih giat beribadah, menjaga lisan, menjaga akhlak, menjauhi dosa, bertaubat dan sebagainya, dan tetap istiqomah, sehingga ketika kematian itu datang, maka kematian itu akan terjadi dengan husnul khotimah. Untuk mencapai husnul khotimah tentu perlu upaya yang sungguh-sungguh, istiqomah, upaya yang terus menerus. Kita tidak bisa mengendalikan waktu kematian, tetapi kita bisa mensiasati bagaimana kita hidup. Oleh karena itu jamaah sekalian, selagi kita masih diberikan kesempatan, mari kita senantiasa sadar diri bahwa sesuatu yang pasti akan kita jalani, dan sesuatu yang pasti itu bisa kita antisipasi sekarang. Bukan kapan dan di mana, tetapi bagaimana kita mati, itu yang penting bagi kita semua. Jamaah rahimakumullah, saya ingin menyampaikan sesuatu yang barangkali lebih banyak saya tujukan kepada para mahasiswa baru kita, bahwa yang hadir di sini terutama mahasiswa adalah segelintir orang atau sekelompok orang yang mendapatkan keberuntungan. Ya, artinya kita bisa melihat dari 2 sisi. Pertama, kita melihat itu sebagai sebuah nikmat barangkali, dan itu tidak dipungkiri. Tetapi ingatlah bahwa Allah berpesan di dalam Quran surat Ar-Rahman surat ke-55, di sana diulang sebanyak 31 kali. Tidak pernah ada pengulangan ayat yang sama itu di dalam Al-Quran sebanyak ini, sampai 31 kali di dalam total ayat 78. Bunyinya sangat sederhana dan kebanyakan kita sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Rabb manakah yang kamu dustakan? Kenapa demikian? Boleh jadi kita ini sering lupa bahwa untuk mendapatkan kenikmatan yang besar itu sebenarnya terdapat rentetan nikmat yang lain. Untuk diterima menjadi mahasiswa UGM, Anda sebenarnya sudah mendapatkan banyak kenikmatan-kenikmatan sebelumnya. Anda dikaruniai oleh Allah sebuah kecerdasan akal barangkali, kesehatan jiwa, raga. Anda dilahirkan di dalam rumah tangga yang baik, dalam kondisi ekonomi yang mencukupi barangkali, lingkungan yang baik, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali kenikmatan-kenikmatan Allah yang diberikan, sampai juga termasuk kenikmatan Anda kemudian diterima sebagai mahasiswa di perguruan tinggi yang kita idam-idamkan bersama ini. Terkait dengan nikmat ini, ketahuilah bahwa Allah akan meminta semua pertanggungjawabannya. Di dalam Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 36, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu mempunyai pengetahuan tentangnya. Ingatlah bahwa pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Semua yang diberikan Allah kepada kita berupa apapun itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Namun demikian, karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, konteksnya di dalam menerima nikmat itu sebenarnya membahagiakan. La in syakartum la azidanakum. Kalau kalian itu bersyukur terhadap nikmatku, maka akan ditambahlah nikmatnya. Bagaimana cara kita bersyukur? Tentunya banyak cara dalam mensyukuri nikmat Allah. Salah satunya adalah dengan bersungguh-sungguh menjalankan amanah yang diberikan Allah berupa nikmat itu. Kalau Anda sekarang mendapatkan kesempatan menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, salah satu bentuk mensyukuri nikmatnya adalah dengan bersungguh-sungguh menjalani kehidupan sebagai mahasiswa sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah. Kesuksesan Anda, keseriusan Anda semuanya dalam menempuh pembelajaran di Universitas Gadjah Mada itu adalah bentuk dari rasa syukur. Maka orang-orang yang mengingkari rasa syukur seperti itu mendapatkan ancaman pada kalimat berikutnya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan tetapi apabila kalian kufur, kalian ingkar dan tidak merasa bahwa semuanya itu kenikmatan dari Allah sehingga Anda menyia-nyiakan semuanya ini, maka ingatlah azab Allah itu akan pedih. Azab Allah tidak harus menunggu di akhirat. Bisa jadi azab Allah itu bisa langsung diberikan di dunia, kesengsaraan hidup, kesempitan dalam kehidupan dan sebagainya bisa terjadi karena kita termasuk orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat. Sudah diberi fasilitas, sudah diberi nikmat yang luar biasa, tetapi kita tidak memanfaatkannya, kita tidak menjalankan amanah dengan baik, maka kalau nanti kita semua atau Anda semua itu menghadapi kehidupan yang susah, kehidupan yang tidak diharapkan, boleh jadi itu adalah karena kita tidak bersungguh-sungguh dalam mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, kalau kita lihat bahwa sebagai manusia kita ini diberi beban oleh Allah berupa beban sebagai khalifah. Ya, Allah telah berfirman di dalam Quran surat Az-Zariyat atau Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 30, bahwa Allah menyampaikan kepada para malaikat untuk menjadikan manusia itu sebagai khalifah.
Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Tugas khalifah itu adalah memimpin, mengelola segala apa yang ada di muka bumi ini, ya, menjalankan kehidupan sesuai dengan aturan-aturan Allah, ya, menjaga bumi supaya tetap lestari, mengembangkan nikmat-nikmat Allah sehingga menjadikan banyak manfaat bagi umat manusia dan juga alam semesta. Itu adalah bentuk dari tugas khalifah, dan semuanya itu adalah sebagai bentuk pengabdian kepada Allah, karena manusia ini diciptakan tidak lain adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya para jin dan manusia itu diciptakan kepada Allah adalah untuk beribadah kepadanya. Salah satu bentuk peribadatan yang nyata kepada Allah itu adalah menjadi khalifah yang baik. Anda sekarang belajar, Anda sekarang mempunyai kesempatan menempuh ilmu, dan itu semua bisa dijadikan persiapan untuk menjadi pemimpin masa depan yang baik. Dan niatkanlah semuanya itu untuk ibadah, sehingga Anda termasuk orang-orang yang nanti pantas mengemban amanah sebagai khalifah. Jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah, dari sudut pandang apapun, apakah kita lihat itu sebagai sebuah nikmat ataukah itu sebagai sebuah amanah yang diberikan Allah kepada kita, maka kata kuncinya hanya satu: kita harus bersungguh-sungguh dalam menjalani semua ini. Nikmat harus dipertanggungjawabkan, amanah harus ditunaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita semua, ya, untuk mentaati perintah-perintah Allah, menjalani tugas sebagai khalifah, dan khususnya bagi mahasiswa yang sedang memulai tugasnya sebagai mahasiswa, mendapatkan kekuatan, perlindungan, petunjuk, kemudahan, sehingga bisa menjalani proses pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya dan dapat lulus sesuai dengan yang diinginkan bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril karim wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada khutbah kedua ini mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah untuk mengawali hari-hari kita, dan bagi adik-adik terutama juga untuk mengawali tugas-tugas sebagai mahasiswa. Itu adalah pekerjaan mulia dan itu barangkali bisa berat, maka jangan pernah lupa untuk senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Allah maha segalanya, Allah sangat mudah untuk membantu Anda, dengan syarat bahwa Anda juga harus bersungguh-sungguh dalam berusaha dan berdoa. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina
wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau, perbaikilah agama kami karena dia adalah benteng segala urusan kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami karena di sana tempat kami menempuh kehidupan. Perbaikilah akhirat kami yang menjadi tempat kembalinya kami nanti. Dan jadikanlah kehidupan ini sebagai nilai tambah untuk kami berbuat berbagai macam kebaikan. Dan jadikanlah kematian nanti sebagai pembebas dari segala keburukan. Allahumma la tadat lana damban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min khawaijil dunya wal akhirah illa qadaitah ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah dan janganlah Engkau tinggalkan satu dosa pun bagi kami kecuali Engkau ampuni semuanya. Dan jangan Engkau biarkan satu kesedihan pun kecuali Engkau lapangkan untuk kami. Jangan Engkau biarkan satu pinjaman, satu hutang pun kecuali Engkau membantu untuk melunaskannya. Jangan Engkau biarkan satu dosa pun kecuali jangan Engkau biarkan satu doa pun kecuali Engkau akan kabulkan. Dan jangan Engkau abaikan satu hajat pun dari kami, urusan dunia maupun akhirat kami, kecuali Engkau penuhi dan Engkau mudahkan dengan rahmat-Mu, wahai Zat yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa idza'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.